Nah, kita akan bahas mengenai Jujutsu Kaisen lagi. Kita tahu kisah Jujutsu Kaisen tak lepas dengan salah satu sahabat lama yang telah berkhianat itu ya. Dia adalah penyihir spesial dengan kemampuan manipulasi roh kutukan, Suguru Geto. Orang ini adalah penyihir OP parah nih, dengan peran begitu kompleks dalam kisah para shaman sendiri. Latar belakangnya yang memiliki masa lalu dengan sahabat baiknya Satoru Gojo itu, dia dianggap sebagai kombinasi terkuat di eranya kala itu. Namun karena sebuah konflik ideologi dan pandangan hidup sejak pertempuran dengan Toji dan meninggalkan Riko Amane itu, Geto lambat laun ideologinya itu berubah kemudian menjadi villain kuat dengan misi besar. Karena ini telah dikendalikan oleh Kenjaku. Menarik memang kisah Geto ini yang selalu menjadi main utama setiap antagonis kuat nih dalam season 1 dan movie Zero ya. Kita fokuskan di sini untuk movie Zero-nya. Dan sekarang di season berikutnya itu dia memang telah menceritakan flashback masa lalunya dengan Gojo itu. Ada banyak hal seputar misteri dan menarik tentangnya sih. Bagaimana plot twistnya itu hingga saga itu berakhir. Ini adalah kisah perjalanan kelam sang penyihir kelas kakao yang berkhianat itu, Suguru Geto, yang sebenarnya kalau kita mau mengacu dengan adaptasi manganya, dia juga sudah dikalahkan oleh Yuta Okkotsu. Tetapi ini nggak ada salahnya kita bahas mengenai tribute to Suguru Geto. Kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen nih, channel itu akan berikan beragam pembahasan seru lainnya. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, semuanya dimulai dari sini. Suguru Geto itu berasal dari keluarga penyihir dan itu adalah teman sekolah dari Satoru Gojo di sekolah penyihir Tokyo Jujutsu. Dia adalah seorang penyihir sangatlah berbakat dan memiliki bakat alami untuk dunia Jujutsu sendiri. Dalam masa sekolahnya itu dia adalah teman yang dekat dengan Satoru Gojo dan Geto itu selalu menyayangi Gojo dan menganggapnya sebagai sahabat sejatinya kan. Salah satu aspek paling menarik tentang karakter Suguru Geto itu adalah konflik filosofis yang dia miliki dengan Satoru Gojo. Meskipun dulunya adalah teman yang sangat dekat nih, Gojo dan juga Geto itu memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana harus berurusan dengan manusia biasa yang terkena kutukan. Nah, Suguru Geto itu percaya bahwa manusia itu biasa yang terkena kutukan tuh seharusnya mati. Dia memiliki pandangan yang sangat nihilistik tentang manusia. Dia melihat mereka sebagai makhluk lemah yang hampir tidak memiliki nilai. Nah, dia itu percaya bahwa makhluk kutukan itu lebih kuat dan lebih layak daripada manusia biasa, dan bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik lagi jika hanya dihuni oleh makhluk kutukan. Sementara akhir itu dari misi pengalaman Riko Amane sendiri, prinsip yang Geto pegang teguh itu mulai terguncang. Suguru Geto dan Satoru Gojo terkejut melihat kematian Riko Amane yang telah tewas di tangan Fushiguro Toji. Di season kedua kala itu ditampilkan ya bagaimana perjuangan mereka itu. Masa lalu yang menyenangkan itu terhempaskan semuanya dengan sebuah momentum dan perubahan ideologi saja. Saat itu Suguru Geto ini menyadari bahwa kehidupan Jujutsu tidak penting bagi manusia. Geto ini mempertanyakan ya pandangan terhadap manusia setelah kejadian kematian Riko Amane itu, dan di tangan Toji Fushiguro, salah satu bagian klan Zenin ayah Megumi yang mengagumkan. Selain itu, nakama melihat para anggota grup religius Star kala itu seolah-olah bergembira dengan bertepuk tangan atas kematian Riko Amane. Di sini Geto itu menyadari keburukan para manusia. Dia bahkan abaikan selama ini nih, menurut para manusia yang lemah ini adalah melakukan kejahatan. Karena kondisi inilah ia mulai mempertanyakan apakah manusia itu masih layak mendapatkan perlindungan. Dalam perenungan itu dan ia pikirkan tak karuan tersebut, Geto sempat berbicara dengan Yuki Tsukumo tentang cara mengurangi makhluk kutukan agar tidak menyebabkan kerusakan saat dia bingung tuh. Menurut versi Geto, hasil dari diskusi tersebut adalah menurunkan jumlah orang yang tidak bisa menggunakan teknik Jujutsu dan mengajarkan teknik Jujutsu secara luas kepada orang lain. Dari sini pikiran lebih terbuka lagi dengan ideologi yang tervalidasi kan. Lalu untuk membuatnya lebih mudah, Geto itu menyederhanakannya dengan membunuh semua orang yang tidak bisa menggunakan teknik Jujutsu. Nah, di sisi lain Satoru Gojo itu memiliki pandangan yang berbeda nih. Dia berusaha untuk melindungi manusia bahkan jika mereka terkena kutukan. Gojo percaya bahwa manusia biasa patut diselamatkan dan dia berjuang untuk memberikan kesempatan kedua kepada mereka dan melindungi mereka dari makhluk kutukan yang berbahaya lainnya.
Pandangan filosofis yang berbeda ini akhirnya itu menyebabkan pertentangan antara Suguru Geto dan Satoru Gojo. Setelah lulus dari sekolah penyihir, Suguru Geto mengkhianati penyihir Jujutsu dengan membentuk aliansi dengan kutukan yang sangatlah kuat, dengan tujuan dari aliansi ini untuk menciptakan dunia yang hanya dihuni oleh makhluk kutukan, sementara manusia biasa akan punah. Hal yang menarik dari Suguru Geto itu sebagai penyihir spesial dan villain utama kala itu ya, sampai movie Zero-nya itu tentang kemampuan yang dikatakan luar biasa menarik. Pada dasarnya sebagai penyihir tingkat spesial, Suguru Geto itu mempunyai kemampuan untuk manipulasi roh kutukan menjadi setara ketika melawan musuh. Dia memiliki pengetahuan luas tentang jutsu tingkat tinggi nih, dan kemampuan manipulasi membentuk menciptakan kutukan baru, memerintah maupun mengendalikannya. Melihat dari data yang sudah muncul dari aksinya yang menjadi villain besar di movie Zero, kekuatan tingkat tinggi Geto itu sempat diperlihatkan kan, itu adalah maksimum Uzumaki. Teknik ini mampu mengeluarkan semua roh kutukan yang ia kumpulkan pada satu serangan khusus. Ia berambisi besar untuk mengalahkan Yuta dan Rika dalam satu serangan dengan mengeluarkan 4000 roh kutukan ya. Selain itu, orang ini dikenal mahir dalam menciptakan tirai penghalang dengan jangkauan sangat luas guna memanjarkan musuh dan mencegahnya masuk dalam areanya. Namun pertempurannya dengan Yuta sesama saman spesial itu tak berhasil dimenangkan. Dia kalah telak di sana, berhasil kabur tetapi sekarat, dan di akhir ia bertemu lagi dengan sosok sahabat terbaiknya yang telah ia tinggalkan, Satoru Gojo. Ada banyak teka-teki nih, apakah ini yang bunuh Geto pada akhirnya atau Gojo lah sang Algojo yang bertugas melenyapkan sahabat baiknya ini. Sekarang ini kalau menelisik dari catatan yang ada di manganya sendiri, identitas asli dari Suguru Geto ini telah terungkap secara gamblang ya. Kenapa dia bisa hidup lagi dari kematian dan tubuhnya sekarang siapa yang memakainya? Inilah menariknya teman-teman, dia adalah Kenjaku. Kenjaku yang paling dikenal penggemar adalah Kenjaku dalam bentuk Suguru Geto. Bisa dibilang Geto sekarang itu inang Kenjaku saat ini. Nah, Kenjaku ini telah mengambil alih tubuh Suguru Geto itu lebih dari setahun sebelum awal lini utama serial itu berlangsung. Lalu pertanyaannya, apakah Kenjaku ini jahat? Ya, kalau dari tadi yang sudah muncul ya, Kenjaku yang kini menguasai tubuh Geto ini dikenal sebagai penyihir paling jahat dalam sejarah loh. Setelah kejadian penting dalam pertarungan dengan Satoru Gojo, Yuta Okkotsu sendiri dan Suguru Geto hingga ia dikabarkan meninggal itu, namun dia melakukan reinkarnasi dan mengambil alih wujud baru dengan nama Kenjaku. Reinkarnasi ini memberikannya tubuh baru dan kesempatan kedua untuk mencapai tujuannya yang mencakup rencananya itu untuk menciptakan dunia yang hanya dihuni oleh makhluk kutukan dengan manipulasi roh dan kutukan tersebut. Tapi sepertinya ini juga ada informasi yang mengatakan bahwa Kenjaku lah yang menggunakan wadah Suguru Geto ya. Bisa dibilang wujud asli dari Kenjaku itu adalah yang paling mengejutkan. Di sini saat pertemuannya dengan Gojo lagi, Kenjaku itu membuka batok kepalanya itu dan memperlihatkan bentuk aslinya yang berwujudan otak manusia dengan mulut itu. Hal itulah yang membuat Gojo itu terkejut lalu beranggapan bahwa Geto tubuhnya sudah diambil alih. Nah, penampilan Kenjaku ini juga akan menjelaskan kenapa leluhur dari keluarga Kamo juga memiliki luka yang sama. Kenjaku ini berhubungan dengan Noritoshi Kamo nih. Dia yang telah merusak citra klan itu, salah satu penyihir terkejam pada masanya kan. Dalam hikayatnya, Noritoshi Kamo itu diketahui Kenjaku yang bercampur ke sampel kutukan yang dikenal sebagai Curse Worm. Nah, dari pemahaman baca manganya nih, Noritoshi Kamo itu lebih tepatnya Kenjaku di masanya ya. Itu adalah salah satu dari banyak namanya. Baik Geto, Noritoshi memiliki bekas luka yang sama di dahi mereka yang menunjukkan otak mereka telah tertukar dan dikendalikan. Jadi sebenarnya sekarang ini teman-teman, Kenjaku ini yang juga mengenal Sukuna, ia telah merencanakan strategi jangka panjangnya dalam rangka membuat era emas Jujutsu kembali ya. Oleh karena itu ia memulai dengan keberhasilan menyegel Satoru Gojo kala itu yang memiliki Sea Eyes. Dengan Kenjaku sekarang adalah entitas mengerikan dan kemampuan manipulasi darah yang didapat dari leluhur Kamo Noritoshi itu telah membuat meningkatkan kemampuan Kenjaku sendiri nih. Maka tak heran jika Master Tengen saja yang eksistensinya mendekati roh kutukan sampai tak mau bertemu Kenjaku. Ia memanfaatkan rekan dan lawan dalam misi dan situasi yang berbahaya agar bisa mencuri kemampuan mereka demi rencana masa depan nih. Yang jelas intinya Geto yang menjadi wadah baru bagi Kenjaku ini dulunya adalah penyihir Jujutsu yang juga pengguna kutukan kelas khusus, sekaligus teman terbaik dari Satoru Gojo nih. Tetapi saga hidupnya berubah setelah insiden pertempurannya dengan Toji Fushiguro yang kita saksikan dalam season keduanya kala itu ya. Ya, konflik ini akan sangat memanas sampai batas akhirnya. Bahkan di manganya sendiri, karena ini video tribute ya, Suguru Geto tersebut tuh akhirnya kalah lagi di tangan Yuta Okkotsu. Nah, dari
di sana kemungkinan ceritanya tentang dia itu telah berakhir. Nah, itu merupakan sebuah penggambaran cerita dari sosok penyihir kelas elit nih, dan dia akhirnya kalah dengan shaman spesial lainnya, Yuta Okkotsu. Sepakat teman-teman? So itulah tadi ya pembahasan kita mengenai semua yang diketahui tentang Suguru Geto tersebut, penyihir spesial teman Gojo yang berkhianat. Ini video tentang tribute untuknya. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.